Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di Lautan Awan, di atas gerbang gunung divisi berjasa, ada 9 orang pria bertopeng dan 1 orang wanita. 9 pria itu memakai pesona tembus pandang, dan mereka melepaskannya. Setelah 9 pria bertopeng hitam pakaian melemparkan pesona tembus pandang mereka, mereka memandang seorang wanita dengan hormat. Wanita ini adalah wanita yang menjadi master bayang. "Tuan, mengapa Anda tidak membunuh Tan Yun saja?" ucap Desri salah satu pria bertanya dengan bingung. "Gunakan otakmu ketika kamu melakukan sesuatu, ini ada di gerbang gunung dari divisi berjasa, jika kamu ingin membunuh, kamu harus menunggu Tan Yun pergi jauh sebelum membunuhnya." Mata bayangan itu berkedip. "Setengah bulan yang lalu, Sen Subing terluka parah oleh saya, dan dia melarikan diri dengan napas sekarat. Mengatakan bahwa berita kematiannya seharusnya sudah keluar. Tapi sejauh ini tidak ada berita, saya curiga dia tidak mati. Di sini untuk menjaga gerbang gunung, dan kalian 9 orang akan berurusan dengan Tan Yun," ucap dari wanita itu. 9 pria itu mendengar kata-kata itu dan dengan hormat berkata, "Baik tuanku," ucap dari 9 pria itu. Segera, 9 orang mengaktifkan jimat gaib dan mengikuti Tan Yun dari jauh. Dari 9 orang yang terbang di langit, dapat dilihat bahwa mereka semua adalah jiwa yang kuat. Setelah 9 orang terbang, mata dingin Yu Ying menunjukkan niat membunuh yang dingin. "Sen Subing, jika kamu tidak mati, maka aku akan menunggumu keluar dan membunuhmu lagi," ucap wanita itu, yang bernama Yu Ying. Bahaya yang tidak diketahui datang diam-diam ke arah Tan Yun dan Huang Fuyu, tetapi Tan Yun, yang mengemudikan perahu roh, tidak mengetahuinya. "Saudara Tan, bukankah kita akan pergi ke pintu dalam?" ucap dari Huang Fuyu mengerutkan kening, menyadari bahwa rutenya salah. "Pergi ke gerbang Gunung Xianmen dan Mai dulu," ucap dari Tan Yun mencibir. Tan Yun mengendarai perahu roh dan muncul di atas gerbang Gunung Xianmen dan Mai. Pada saat ini, di tengah-tengah gunung, di depan sebuah tablet batu raksasa dengan kata, "Pilvein," terukir di atasnya, ada seorang murid yang duduk bersila yang sedang menjaga gerbang gunung. Murid itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit. Ketika murid itu melihat Tan Yun di perahu roh, ada niat membunuh di matanya, dan murid itu ingin membuka pintu ke alam rahasia dan memasuki alam rahasia Danmai. Namun ketika murid itu hendak melesat, Tan Yun tiba-tiba berkata, "Mata ilahi Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Dan langsung saja Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan murid itu tercengang. "Datanglah padaku," ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun bergema di telinga murid itu. Cincin penyimpanan Tan Yun menyala, dan secarik batu giok muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada murid itu. Kemudian Tan Yun berkata, "Ingat, kamu adalah murid pintu dalam Danmai, sekarang kamu pergi dan berikan slip giok itu kepada tetua keempat Luyi," ucap dari Tan Yun. "Iya," murid itu mengangguk, membuka pintu ke alam rahasia. Dan saat menaiki pedang terbang ke alam rahasia, murid itu sadar kembali. Namun pada saat ini, di dalam hati murid itu, seolah-olah ada seseorang yang meminta dirinya untuk menyerahkan slip giok. Di luar alam rahasia, di perahu roh, mata Tan Yun sangat tajam, dan dia tiba-tiba meraih tangan Huang Fuyu. Boom, boom, perahu roh di bawah kakinya jatuh seperti bola meriam, dengan ledakan keras, menghancurkan monumen batu gerbang gunung. Tabrakan, Tan Yun menabrakkan perahu roh, yang di atasnya banyak murid-murid Danmai yang dibunuh Tan Yun. Segera setelah itu, mayat busuk dikerikil dan perahu roh berserakan di depan gerbang gunung, yang sangat mengejutkan. "Kecepatan terbangku relatif cepat, kamu bisa mengambil pedang terbangku," ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan pedang terbang dan membawa Huang Fuyu, yang belum pulih, dan terbang menuju pintu bagian dalam. Huang Fuyu berdiri di belakang Tan Yun, menatap tanpa sadar pria yang diperkenalkan ayahnya kepadanya. Huang Fuyu berkata, "Saudara Tan, bagaimana perasaanmu ketika kamu membunuh?" ucap dari Tan Yun.
Tan Yun tidak menoleh ke belakang, suaranya sangat tenang, saya tidak merasakan apa-apa, saya memiliki hati nurani yang bersih untuk membunuh seseorang yang harus dibunuh, ucap dari Tan Yun. Saudara Tan, meskipun mereka harus dibunuh, mereka masih seorang makhluk hidup, apakah kamu tidak merasakan apa-apa, ucap dari Huang Fuyu berkata dengan lembut. Mendengar itu, Tan Yun perlahan melihat ke belakang, dan berkata dengan dingin, saya memiliki prinsip menjadi manusia, dan saya tidak akan pernah lunak pada musuh, juga, ketika Anda membunuh cukup banyak orang, Anda tidak akan merasa. Oke, aku akan mempercepat, kamu berdiri teguh, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berputar dengan energi spiritual, dan kecepatan pedang terbang tiba-tiba menjadi 3 kali lipat. Ah! Tubuh Huang Fuyu tidak stabil dan menjerit. Setelah memegang punggung Tan Yun untuk menstabilkan tubuhnya, dia buru-buru melepaskannya. Kakak Tan, kamu baru di tingkat ke-8, tapi kecepatanmu sangat cepat, sama seperti kecepatan sayap suciku, ucap dari Huang Fuyu. Tan Yun tersenyum sedikit, melihat kembali ke dada Huang Fuyu, dan bercanda, saudara Huang Fuyu, kamu terlihat sangat kurus, tetapi ketika kamu baru saja memeluk punggungku, aku bisa merasakan daging di dadamu. Aku tidak menyangka semua dagingmu akan tumbuh di dadamu, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Huang Fuyu menahan keinginan untuk mencekik Tan Yun, dan berpura-pura tenang, saudara Tan, kamu salah paham, aku baru saja memasukkan beberapa senjata ajaib ke dalam saku bajuku, ucap dari Huang Fuyu. Oh, begitu, Tan Yun menjawab, membelakangi Huang Fuyu, dan berkata lagi, senjata ajaib apa yang begitu elastis, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu wajah Huang Fuyu memerah, dan terdiam. Lalu, pada yang sama, di atas Xianmen dan Mai pria berpakaian hitam yang berdiri di langit dengan jimat tembus pandang menoleh untuk melihat 8 orang lainnya, dan berkata dengan serius, jangan buru-buru membunuh Tan Yun, tindak lanjuti dan lihat apa Tan Yun mau lakukan, ucap dari salah satu pria bertopeng. 3 jam kemudian, malam menyelimuti bumi. Di aula, Lu Yi duduk bersila dan mengambil slip giok dari muridnya. Setelah indera spiritualnya menembus ke slip giok, dia melihat sebaris tulisan. Penatua keempat, murid ini telah menemukan mayat putramu Lu Wu. Tubuh tetua Lu ada di pintu dalam. Setelah membaca isi slip batu giok dan mengingat lokasi tubuh Lu Wu, Lu Yi berdiri, dia berteriak, nak. Anak yang baik. Setelah 8 tahun, ayah akhirnya bisa menjemputmu dan membiarkanmu pergi ke bumi, ucap dari Lu Yi. Pada saat ini, Lu Yi sedih 9 poin, lega 1 poin. Sedihnya, rasa sakit yang berkabung muncul, untungnya mayat putranya yaitu Lu Wu akhirnya ditemukan. Kamu pergi untuk menjaga gerbang gunung dulu, ucap dari Lu Yi memberitahu murid yang membawa slip batu giok itu dengan lemah. Penatua keempat, murid berbelasungkawa, murid itu pensiun, ucap dari murid itu kemudian mundur 3 langkah dengan hormat, berbalik dan pergi. Ayah pasti akan menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendammu, ucap dari Lu Yi. Lu Yi dengan wajah garang, terbang keluar dari aula, mengambil waktu sejenak untuk datang ke aula sila untuk menemukan Han Yong, di aken aula sila dan Mai. Lu Yi menceritakan kepada pihak lain tentang penemuan jasad anaknya. Kakak senior, jangan sedih. Han Yong berkata dengan mata muram, aku akan menemanimu sekarang. Selama tulangnya ditemukan, ada peluang untuk menemukan pembunuhnya. Dan oh ya saudara, guru meminta kami untuk menyingkirkan Tan Yun dan Sen Subing dalam waktu 1 tahun, tetapi sudah 3 bulan sejak tenggat waktu, dan kami belum berhasil. Tuan baru saja mengirim seseorang ke sini, memberi kami 3 bulan lagi, dan jika kami tidak menyingkirkan keduanya dalam waktu 3 bulan, kami mungkin akan dihukum berat, ucap dari Han Yong. Mendengar ini, mata keruh Lu Yi berkedip, saudara muda Han, setelah jenazah putraku dikuburkan, sebaiknya kita mulai dengan orang-orang di sekitar Tan Yun, ucap dari Lu Yi. Apa maksudmu, ucap dari Han Yong mengerutkan kening. Lu Yi berkata sambil mencibir, bukankah Tan Yun memanggil Sen Qingqiu penetua agung pintu luar kakek, kalau begitu kita akan mulai dengan Sen Qingqiu, ucap dari Lu Yi. Ide bagus, Han Yong setuju.
ayo pergi dan temukan jasad Luwu dulu, ucap dari Hanyong. Saat ini, malam semakin pekat, dan kegelapan menggerogoti dunia. Tan Yun menggunakan pedang terbang membawa Huang Fuyu dan mendarat di puncak sepi 30.000 mil jauhnya di selatan gerbang dalam Gunung Danmai. Saudara Huan Fu turunlah, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun mengintai di rerumputan di puncak-puncak, dia menarik Huang Fuyu. Oh! Huang Fuyu bingung. Setelah berbaring di samping Tan Yun, dia melirik pegunungan yang tak berujung dan berkata dengan suara rendah, Saudara Tan, apa yang kita lakukan di sini, ucap dari Huan Fu. Pembunuhan, ucap dari Tan Yun dengan suara rendah. Siapa yang harus dibunuh, ucap dari Huang Fuyu bingung. Bunuh Lu Yi tua ini, ucap dari Tan Yun berkata dengan dingin. Penatua keempat Xianmen Danmai, Huang Fuyu penuh keraguan, bagaimana kita pergi ke pegunungan tandus dan punggung bukit di pintu bagian dalam untuk membunuh? Jangan bersuara, aku hanya merasa beberapa indera spiritual, datang ke arah kita dan orang-orang yang datang setidaknya adalah kultivaro tingkat ketiga jiwa, ucap dari Tan Yun. Tingkat 3, ucap dari Huang Fuyu membuka matanya lebar-lebar, dan malam tidak bisa menelan horor di matanya. Jangan bicara, aku akan menghadapinya, ucap dari Tan Yun, setelah Tan Yun berbisik. Di dalam benaknya di dalam tas binatang roh, kera iblis pembantai surga, yang sedang mengobrol panas dengan singa naga emas terdengar suara perintah dari Tan Yun. Kera tua, waktunya bekerja, saya menduga bahwa saya sedang menjadi sasaran beberapa orang kuat di alam roh. Saya akan mengeluarkan Anda sekarang, mengurangi ukuran Anda sedikit, dan kemudian saya akan memimpin orang keluar. Jika itu adalah musuh, bunuh saja, ucap dari Tan Yun. Mendengar perkataan itu, kera iblis pembantai surga menyeringai, jangan khawatir Tuan, aku ingat, ucap dari kera iblis. Oke, aku akan melepaskanmu sekarang, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun memutuskan komunikasi dengan kera iblis pembantai surga, dia melepaskan ikatan binatang buas di pinggangnya dalam satu pikiran. Segera, di mata Huang Fuyu yang tercengang, Huang Fuyu melihat wajah kera iblis pembantai surga, membawa tongkat hitam sepanjang setengah kaki, mengebor keluar dari tas binatang roh Tan Yun. Kera iblis pembantaian surga adalah periode kesusahan tingkat keempat, selama periode transendensi kesengsaraan, alam ini setara dengan kultivator kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi. Dan kemampuannya untuk melompati tantangan, tak perlu dikatakan lagi, sudah pasti keberadaan yang menyapu kesempurnaan agung dari alam jiwa. Oh! Monyet kecil yang lucu, ucap dari Huang Fuyu berpikir dalam hati, dan kera iblis pembantai surga masuk ke pelukan Tan Yun. Saudaraku, ayo pergi, kembali ke divisi berjasa Xianmen, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun mengedipkan mata pada Huang Fuyu, dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Huang Fuyu dengan erat dan berkata, pegang erat-erat, jika kamu diserang oleh mereka nanti, aku akan melindungimu, ucap dari Tan Yun. Huang Fuyu merasakan arus hangat di hatinya, Huan Fuyu dengan erat memegang tangan Tan Yun, dan bekerja sama, oke saudara Tan, kita pergi, ucap dati Huan Fuyu. Kemudian, Tan Yun mengepalkan tangan Huang Fuyu, dan saat Tan Yun berdiri dari rerumputan, sebuah suara membunuh terdengar dari langit malam yang. Bajingan kecil sialan, kami akhirnya aku bertemu denganmu. Apakah kamu masih ingin kembali hidup-hidup? Sungguh mimpi yang bodoh, ucap dari suara itu. Hampir pada saat yang sama, 9 pria bertopeng hitam turun dari langit dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun bisa melihat melalui mata ilahi Hongmeng sekilas bahwa orang pertama berada di tingkat kelima dari alam jiwa ilahi, dan 8 lainnya berada di tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Saudara Tan, apa yang harus saya lakukan, ucap dari Huang Fuyu. Ketika Huang Fuyu menyadari bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi dari 9 orang, matanya dipenuhi dengan kepanikan yang tak terkendali. Jangan takut, hanya ada 9 anjing hitam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. Kesembilan orang itu tertegun sejenak, seolah-olah mereka telah mendengar hal paling konyol di dunia. Yang pertama, dengan mata tertuju pada Huang Fuyu, berkata dengan senyum jahat, saya suka pria yang sangat cantik.
Kalian membunuh Tan Yun, dan biarkan dia tetap hidup, ucap dari salah satu pria itu. Tan Yun jijik, pria ini benar-benar menyukai pria. Di sisi lain, Huang Fuyu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Ia, kedelapan orang itu menjawab, dan saat hendak menyerang Tan Yun tiba-tiba berteriak, "Kera tua, bunuh dia," ucap dari Tan Yun. Aum, kera iblis muncul dari kera Tan Yun, dan di mata terkejut Huang Fuyu, tiba-tiba kera iblis berubah menjadi raksasa berukuran 1 kilometer. Bang! Bajingan, kalian berani membunuh tuanku, kalian akan mati, ucap dari kera iblis. Setelah kera iblis pembantai surga mengucapkan kata-katanya, dia mengangkat kaki raksasanya seperti kilat, dan gunung itu bergetar, menginjak-injak dua jiwa sampai mati. Tidak, ayo lari, ucap dari pemimpin itu berteriak ngeri dan melarikan diri ke langit. Selain itu, 6 pria berbaju hitam, yang ketakutan, naik ke udara satu demi satu, ingin melarikan diri. Namun, di depan kera iblis pembantaian surga, mereka benar-benar lemah dan menyedihkan. Makan aku dengan tongkat, beri aku ledakan, ucap dari kera iblis. Dengan lambaian tangan kanan kera iblis pembantai surga, tongkat raksasa gelap di tangannya, dengan ruang runtuh, meledakkan tubuh pria bertopeng di tingkat kelima jiwa ilahi. Tidak, pada saat yang sama, telapak tangan kiri besar kera iblis tiba-tiba menangkap 6 pria berbaju hitam yang melarikan diri di langit. Kaca, itu dengan lembut digenggam oleh telapak tangan kirinya, dan 6 orang di telapak tangannya berubah menjadi ampas daging. Di antara 6 mayat di telapak tangan kiri kera iblis pembantai surga, masing-masing 3 roh halus muncul, dan mereka secara brutal cekik sampai mati oleh kera iblis pembantai surga lagi. Wosh! Dari mayat di bawah kaki kera iblis, 6 jiwa roh halus baru saja muncul, kera iblis tertawa, dan kaki kanannya dengan cekatan menendang 6 jiwa spiritual kedua orang itu hingga hancur. Hampir pada saat yang sama, 5 roh halus muncul dari tubuh kultivator tingkat kelima yang baru saja diledakkan oleh kera iblis pembantai surga, dan melarikan diri ke langit. Bajingan! Kembalilah padaku, ucap dari kera iblis pembantai surga menyeringai, dan energi iblis hitam menyembur dari tubuhnya, menutupi 5 roh yang melarikan diri di udara. 5 jiwa dengan wajah yang identik, dalam jeritan putus asa, 4 dari mereka musnah dalam kekuatan iblis. Hanya 1 jiwa ilahi yang terikat oleh energi iblis, tidak dapat bergerak. Kera iblis pembunuh surga memanipulasi energi iblis dan menghancurkan jiwa dewa di puncak, dan berkata dengan suara teredam, "Kamu hanya semut belaka, dan kamu masih ingin membunuh tuanku, ucap dari kera iblis. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja, ucap dari roh itu sambil menatap Tan Yun, matanya menunjukkan ketidakpedulian dan putus asa. Aku adalah jiwa orang mati dan aku tidak akan mengkhianati tuannya sama sekali, ucap dari roh itu. Tan Yun datang kepadanya dan berkata dengan dingin, "Katakan saja, siapa kamu, mengapa kamu mengikutiku? Saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu," ucap dari Tan Yun. "Untuk apa aku memberitahumu?" ucap dari roh pria paruh baya itu berbicara dengan jijik. "Begitukah?" ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba menunjukkan mata ilahi surgawi Hongmengnya, menatap jiwa dewa pria paruh baya itu. Karena tubuh pria paruh baya itu hancur, jiwa yang lemah dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun. Tan Yun menemukan hal yang tidak biasa saat ini, yaitu tidak satu pun dari 9 orang itu memohon belas kasihan. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, "Apakah kalian sudah mati?" ucap dari Tan Yun. "Iya," pria paruh baya itu berkata dengan ekspresi datar. Tan Yun tahu bahwa selama dia adalah orang mati, dia tidak bisa langsung bertanya siapa yang berada di balik layar. Karena semua orang mati telah bersumpah dengan sumpah beracun untuk setia kepada tuannya, dan ketika dia ingin menyebut nama tuannya, dia akan dihukum dan mati. Namun, Tan Yun dapat melakukan serangan berdampingan dan meminta dalang di balik layar. "Apakah kamu tahu siapa yang melukai Shen Qingfeng?" ucap dari Tan Yun bertanya. "Aku tidak tahu," ucap dari roh itu. "Lalu siapa yang menyakiti Shen Subing? Tahukah kamu?" ucap dari Tan Yun berkata lagi. "Aku tahu," ucap dari roh itu.
Siapa itu? Ucap dari Tan Yun, mata Tan Yun berkilat dingin. Itu Lord Shadow, ucap dari roh itu. Tan Yun memikirkan luka pedang yang ditinggalkan oleh pedang terbang wanita di tubuh Shen Subing dan bertanya, apakah Lord Yuying di mulutmu seorang wanita? Ucap dari Tan Yun. Iya, ucap dari roh itu. Kekuatannya di ranah apa? Ucap dari Tan Yun bertanya jalan. Tingkat 7 dari alam jiwa ilahi, ucap dari roh itu. Di mana dia? Ucap dari Tan Yun. Tuan bayangan, menggunakan jimat gaib dan bersembunyi di langit di atas gerbang gunung divisi berjasianmen, ucap dari roh itu. Di mana dia? Karena Yu Ying sama tidak membunuh Shen Subing lebih dari setengah bulan yang lalu, jadi dia menunggu di sana sampai Shen Subing keluar dan dia pasti akan langsung membunuhnya, tapi sebelum kamu bisa membunuhnya, aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, ada kilatan di matanya, dan dia bertanya, berapa banyak tentara mati yang kamu miliki, dan seberapa kuat tentara yang mati ini, di mana titik berkumpulmu, ucap dari Tan Yun. Kami memiliki 500 tentara mati. Di antara mereka, ada 312 orang di alam penyempurnaan jiwa dan 188 orang di alam jiwa ilahi. Titik berkumpulnya ada di Paviliun Tong Tianling di kota Xianmenfang, ucap dari roh itu. Paviliun Tong Tianling, bukankah itu tempat di mana tetua kedua bertukar batu roh terbaik, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Lalu setelah itu Tan Yun berkata lagi, katakan padaku, selain Paviliun Tong Tianling, kemana kamu sering pergi, ucap dari Tan Yun. Ke divisi artefak Xianmen, dan artefak Qidao Xianshan, ucap dari roh itu berkata jujur. Oh, siapa pemilik Qidao Xianshan, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dia telah mencapai akhir, dan itulah intinya. Dia menatap bibir pria paruh baya itu. Ya, sebelum roh pria itu menjawab, roh pria paruh baya itu berhenti tiba-tiba, dan segera, dia menjerit serak, dan dimusnahkan. Namun sebelum roh pria itu dimusnahkan, Tan Yun melihat bibir pria paruh baya itu harus menjadi karakter persegi. Fang, sementara Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, Huang Fuyu tiba-tiba berkata, Fang Changhai. Pasti dia, Fang Changhai, kepala artefak Xianmen, ucap dari Huan Fuyu. Oh dia, aku akan menunggu, Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat, tunggu sampai aku menyingkirkan orang matimu, dan kemudian membunuhmu, ucap dari Tan Yun. Tuan, 2 orang terbang ke arah kita dari jarak 30.000 mil, seorang lelaki tua berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-6, dan seorang pria paruh baya berada di tingkat pertama, ucap dari kera iblis. Mendengar ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat, menurut waktu, itu adalah Lu Yi. Kera tua, Anda padatkan penampilan mereka berdua untuk saya, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, kera iblis pembantai surga memuntahkan energi magis, memadatkan penampilan keduanya dalam kehampaan. Hehe, aku tidak menyangka dia Ken Han datang juga, bagus sekalian, aku akan membunuhnya, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun mencibir, dia memerintahkan kera iblis untuk berubah menjadi seukuran telapak tangan dan masuk ke dalam pelukannya. Setelah itu, Tan Yun berbaring di rerumputan lagi, memberi isyarat kepada Huang Fuyu, yang tersesat, apa yang kamu lakukan? Turun, ucap dari Tan Yun. Oh, Huang Fuyu memandang kera iblis pembantai surga di tangan Tan Yun dengan ketakutan, dan menelan air liur. Hunak Fuyu berkata dengan gemetar, Saudara Tan, dia mengucapkan kata-kata manusia dan memanggilmu Tuan, dan indera binatang bahkan dapat mendeteksi pemandangan sejauh 30.000 mil, itu harusnya tingkat ke-5, ucap dari Huan Fuyu. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum sedikit, ini hanya periode kesusahan tingkat ke-4, tetapi kesadaran binatangnya telah mencapai tahap awal urutan ke-5, ucap dari Tan Yun. Saudara Tan, itu sangat kuat, Huang Fuyu memandang Tan Yun. Di matanya, ada jejak kekaguman, kamu hanya berada di tingkat ke-8 pemurnian jiwa, bagaimana kamu menerima binatang roh yang begitu kuat, ucap dari Huan Fuyu. Saudaraku, ini adalah cerita yang panjang, dan aku akan berbicara denganmu di masa depan, dan kamu harus merahasiakan masalah kera tua itu untuk aku,
jika tidak, aku akan memberi tahu bahwa kera tua itu lebih jahat daripada baik, ucap dari Tan Yun. Yah, jangan khawatir, aku akan merahasiakannya, ucap dari Huang Fuyu mengangguk berat. Pada saat ini, Tan Yun adalah misteri yang tak terpecahkan di dalam hatinya. Jika Huang Fuyu tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa Tan Yun akan memiliki binatang kesusahan tingkat keempat. Saudara Huang Fuyu, tunggu di sini sebentar, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berkedip ke bawah menuju puluhan ribu puncak dan tebing. Dalam satu tarikan napas, Tan Yun mendarat di puncak-puncak tempat Huang Fuyu bersembunyi. 8 tahun yang lalu, setelah Tan Yun menghapus Ling Chi Luwu, dia menggali sebuah gua di kaki gunung di depannya dan melemparkan Luwu ke dalamnya. Setelah melemparkan Luwu ke dalam gua, Tan Yun memblokir pintu masuk gua dengan sebuah batu besar dan membiarkannya bertahan diri. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan setelah batu itu terangkat, sebuah gua terbuka. Setelah itu, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng lagi, dan melintas ke arah puncak yang sepi di seberang. Setelah mencapai puncak-puncak, dia dan Huang Fuyu berbaring di rumput di puncak-puncak. 3/4 jam kemudian, saudara mudahan, menurut posisi pada slip batu giok, anakku ada di sini, ucap dari Lui. Ada suara yang tidak pasti di langit, dan pada saat berikutnya, Lui dan Han Yong terbang keluar dari gua. Pada saat ini, wajah Lui jelek, karena ketika mereka meninggalkan alam rahasia Xianmen dan Mai, mereka menemukan bahwa tablet batu gerbang gunung dihancurkan oleh seseorang. Selain itu, ada tubuh murid tertutupnya Zhou Ang di perahu roh. Lalu kemudian Luwu melihat jasad anaknya ke dalam gua, Wuer, ucap dari Lui. Pada saat ini, Lui tiba-tiba bergegas ke gua dan melihat kerangka yang tergeletak di tanah tanpa kakinya. Dia berlutut di depan kerangka itu. Lui menangis dan berkata, "Jangan khawatir, ayah dan paman Han pasti akan menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendammu," ucap dari Lui. Han Yong memasuki gua dan menatap Lui, yang terisak-isak, dan menghibur, "Kakak senior, jangan sedihlah. Jangan khawatir, aku akan menemukan pembunuh saudara muda," ucap dari Han Yong. Pada saat ini, suara tua yang samar terdengar di luar gua, "Tidak perlu memeriksa, lelaki tua ini tahu siapa pembunuhnya," ucap dari suara itu. "Siapa di luar?" ucap dari Lui dan Han Yong tiba-tiba berbalik sambil menangis, tetapi melihat seseorang yang mengenakan kain kasa bernapas penyu berjalan masuk. Dilihat dari suaranya, keduanya mengira itu adalah orang tua. "Siapa kamu?" ucap dari Lui dan Han Yong waspada. Kain kasa bernapas kura-kura Hansya menghalangi keduanya untuk mengintip, dan keduanya tidak bisa melihat ranah dan penampilan Tan Yun. "Kalian berdua, tidak perlu tahu siapa lelaki tua ini dan kalian tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya," ucap dari Tan Yun. Suara acuh tak acuh Tan Yun membuat Lui dan keduanya tercengang dan menjadi sedikit takut. Orang yang berbicara begitu keras, apakah itu leluhur lama di atas? Han Yong dan Lui saling memandang, dan setelah diam-diam berkata, Lui melipat tinjunya dan membungkuk, "Senior, tolong beritahu junior siapa yang membunuh putra junior," ucap dari Lui. "Kamu berlutut dan memohon pada lelaki tua ini dan lelaki tua ini akan memberitahumu," ucap dari Tan Yun. Suara lelaki tua itu keluar dari mulut Tan Yun. Lui mengerutkan kening dan ragu-ragu. "Aku memberimu kesempatan, karena kamu tidak berlutut, lelaki tua ini akan pergi. Begitu lelaki tua ini pergi, kamu tidak akan bisa mengetahui siapa pembunuhnya," ucap dari Tan Yun tertawa dan berbalik untuk pergi. "Senior, balas dendam untuk seorang putra tidak pernah dibagi." Lui mengatupkan giginya dan tiba-tiba berlutut, "Tolong beritahu aku," ucap dari Lui. "Kamu juga berlutut," ucap Tan Yun kembali menatap Han Yong. Han Yong marah, tetapi ketika dia melihat Lui menatap matanya yang memohon, dia menarik napas dalam-dalam dan berlutut perlahan. "Yah, itu bagus," ucap dari Tan Yun. Mulut Tan Yun melengkung menjadi seringai, dan dia berjalan dengan mantap di depan mereka berdua. Tan Yun tidak ada keraguan dan berkata, "Dengar sekarang, lelaki tua ini hanya akan mengatakannya sekali," ucap dari Tan Yun.
Baik senior, ucap dari Lu Yi mengangkat kepalanya, matanya menatap Tan Yun dengan penuh harap. Itu, aku, ucap dari Tan Yun tiba-tiba mengangkat nafas kura-kura, lalu tiba-tiba, kaki kanannya tersapu ke arah keduanya yang tidak curiga, dan satu kaki mengenai lengan kanan Han Yong. Retakan. Tidak. Segera, Han Yong yang berada di tingkat pertama alam jiwa ilahi, menghancurkan bahu kanannya, mematahkan lengannya dan memisahkan tubuhnya, menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya membombardir ke dinding keras seperti bola meriam. Tan Yun, kau bajingan kecil, aku akan membunuhmu, ucap dari Lu Yi meraung ketika memikirkan kematian Lu Wu, dan melemparkan telapak tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya, menamparnya ke dada Tan Yun. Menghadapi telapak tangan kanan yang menyerang, Tan Yun masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak menghindar atau menghindar. Bang! Kaca! Kaca! Ah! Tanganku! Saat telapak tangan kanan Lu Yi mengenai dada Tan Yun, telapak tangan kera yang berbulu keluar, mengenai telapak tangan kanan Lu Yi. Dalam sekejap, darah berceceran, jari-jarinya patah dan terbang, Lu Yi menjerit dan telapak tangan kanannya meledak. Bang! Lu Yi menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya pecah dan jatuh, di depan Han Yong yang berada di bawah tembok. Bajingan berani ingin membunuh tuanku, ucap dari kera iblis, dengan suara omelan. Lu Yi dan Han Yong menyaksikan dengan ngeri, tetapi melihat bayangan ungu hitam keluar dari dada Tan Yun, dan kemudian, kera iblis pembunuh surga berubah menjadi satu memegang tongkat hitam, muncul di depan Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Tidak peduli seberapa keras suara di dalam gua saat ini, itu tidak akan terdengar di luar. Tan Yun, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan bunuh kami. Tan Yun, keluhan di antara kita telah dihapus, oke, tolong jangan biarkan kakek kera ini membunuh kita. Tan Yun, kumohon, ucap dari Lu Yi dan Han Yong. Lu Yi, Han Yong, berlutut dan bersujud seperti bawang putih. Keduanya tidak bodoh. Meskipun mereka tidak dapat membedakan seperti apa kera iblis pembantai surga itu, atau peringkatnya, mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah binatang spiritual tingkat keempat karena melihat kera iblis dapat berbicara. Han Yong, yang berada di level pertama jiwa ilahi menggigil. Dia tahu bahwa bahkan monster tahap awal tingkat keempat bisa menghancurkannya sampai mati tanpa usaha apapun. Han Yong sangat menyesalinya. Jika dia diberi pilihan lain, dia tidak akan pernah menemani Lu Yi ke pintu dalam di tengah malam. Dia sangat putus asa. Dan saat Lu Yi putus asa, dia putus asa, dan ketika Tan Yun terbawa suasana, Tan Yun akan menyerang lagi. Masalah besar untuk mati bersama. Apa? Tolong, kalau begitu kalian berdua jawab pertanyaanku dulu. Selama jawabannya memuaskan, aku akan mengampuni kalian. Tan Yun, katakan, ucap Dati Han Yong tidak sabar, dia merindukan sebuah kesempatan. Tan Yun, katakan, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, ucap dari Lu Yi gemetar. Seperti kata pepatah, semakin tua, semakin takut mati, dan itu paling cocok untuk Lu Yi. Menurutnya, seorang pria jantan bisa berdiri dan sujud. Dia ditampar wajah oleh Tan Yun 3 kali di depan umum terakhir kali, dan dia telah menanggung masalah berlutut di depan Tan Yun. Apalagi yang tidak bisa dia tahan saat ini. Dalam hatinya, jika dia bisa menanggung penghinaan dan menanggung beban hidup untuk membalas dendam, mengapa dia harus mati bersama? Tan Yun memandang Han Yong dan berkata dengan dingin, sedikit lebih dari setahun yang lalu, ketika saya masih berada di divisi alkemia Pil Xianmen, 89 murid Lu Yi membunuh 136 orang sesuai dengan perbuatan baik saya. Sebagai diaken aula dari Sila, kamu seharusnya menghukum mati pelayan dan pembunuh, menghapus basis kultivasi peserta, dan mengeluarkan mereka dari divisi. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda bajingan, tidak hanya membalikkan benar dan salah, tetapi juga mengusulkan permainan kepada kepala divisi berjasa saya dalam pertempuran ke-89 orang, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berkata sampai saat ini, suaranya rendah, kera tua, patahkan kakinya untukku, ucap dari Tan Yun. Dengan tongkat hitam,
Kera iblis mematahkan kaki Han Yong. "Ah, kakiku," ucap dari Han Yong berkeringat dingin karena rasa sakit, dan urat biru di wajahnya meledak. "Diaken Han, jika bukan karena kekuatanku, aku akan mati di tangan 89 termasuk Hou Ye." Tan Yun menyipitkan matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. "Sekarang kamu jawab aku, jika kamu adalah aku, apakah aku akan mengampunimu?" "Pikirkan jawabannya, tetapi jika kamu tidak puas, aku tidak akan melepaskanmu," ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun seperti mantra, membuat Han Yong ngeri. Pada saat ini, Han Yong menebak bahwa Tan Yun bertekad untuk membunuhnya, tetapi bagaimana jika ada kesempatan? Aku tidak akan melepaskan diriku. Tan Yun, kamu seharusnya puas dengan jawaban ini, kan? Jangan bunuh aku dulu. Di aula disiplin ada banyak harta dan batu spiritual di aula. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberikannya kepadamu, ucap dari Han Yong berkata dengan suara gemetar. Tan Yun mengepalkan tinjunya, "Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkan hidupmu," ucap dari Tan Yun. "Kera tua bunuh dia," ucap dari Tan Yun. "Tan Yun, kau bajingan." Sebelum kata-kata Han Yong selesai, tiba-tiba dia dipukuli sampai mati oleh kera iblis pembantai surga. Begitu jiwa ilahi itu terbang keluar dari mayat, itu dihancurkan sampai mati oleh kera iblis pembantai surga. "Tan Yun, dengarkan aku." Lu Yi panik, "Kamu membunuh anakku, aku bersumpah aku tidak akan membalas dendam padamu. Dan juga, meskipun aku tahu kamu membunuh murid-muridku dalam kompetisi alkimia, muridku Hou Ye dan 89 orang, aku ingin membunuhmu sebelumnya. Tapi, aku tidak benar-benar membunuhmu. Kebencian antara kau dan aku dimulai karena 89 orang Hou Ye. Kamu telah membunuh mereka, dan aku juga berlutut di depan semua orang di alam rahasia Danmai, dan dipukuli dan dipermalukan olehmu, namun sekarang tidak ada lagi kebencian dariku kepadamu, jadi Tan Yun, tolong maafkan aku," ucap dari Lu Yi. Mendengar ini, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Apa yang Anda katakan masuk akal, dan saya bukan orang yang berperut kecil. Oke, saya berjanji, saya akan menghapus semuanya sebelum aku meninggalkan Danmai," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, saat Lu Yi baru lega, kalimat Tan Yun selanjutnya membuatnya jatuh dari surga ke neraka lagi. Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.